Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang isai. Untuk mata kuliah hari ini kita akan mengupas seperti apa itu isai, pengertian isai, teknik membuat isai. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita bahas pengertian isai. Apa sih itu isai? Isai menurut KBBI merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas melalui sudut pandang penulis secara pribadi. Bisa dikatakan bahwa isai itu merupakan suatu karangan ilmiah populer yang mengkombinasikan antara fakta dan opini dari penulis secara pribadi. Ya. Jadi dalam menulis sebuah isai, kalian boleh memasukkan unsur fakta, ya misalnya dari hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian kalian kombinasikan dengan pendapat kalian masing-masing. Ya. Berbeda kalau dengan karya ilmiah lain, misalnya skripsi atau jurnal, itu membutuhkan penelitian. Tapi kalau isai itu pendapat seseorang yang disisipi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke. Kemudian isai itu untuk apa dibuat? Jadi tujuan dari isai yang pertama itu untuk meyakinkan pembaca. Jadi pembaca ketika membaca isai yang kalian buat, ia merasa yakin dengan sebuah fakta yang ada di lapangan. Ya, misalnya ketika ada sebuah fakta, kemudian ditambahkan dengan opini dari penulis, maka ia menjadi semakin yakin dengan pendapat tersebut. Oke, yang kedua memberikan suatu pendapat. Jadi ketika terjadi sebuah fenomena di masyarakat, dengan membuat sebuah isai, ya, seseorang dapat mengungkapkan pendapatnya. Contoh, misalnya terjadi fenomena gerakan literasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalian bisa membuat isai, ya, berkaitan dengan gerakan literasi. Misalnya menurut kalian pentingnya literasi itu apa? Kemudian tujuan dari literasi itu apa? Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian. Kemudian yang ketiga memberikan sebuah informasi. Jadi ketika terjadi sebuah fenomena ya yang ada di masyarakat, kalian bisa memberikan pendapatnya sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri isai. Jadi sebelum kita menulis sebuah isai, kita harus tahu ciri-ciri dari isai itu apa. Yang pertama, isai itu bersifat subjektif, ya. Karena sesuai dengan tadi pengertian isai merupakan suatu karangan prosa yang menuliskan pendapat dari penulis. Nah, jadi otomatis bersifat subjektif. Yang kedua, isai itu menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah, namun lebih santai. Ya, jadi bahasa yang digunakan walaupun baku dan ilmiah,
tapi lebih santai, tidak seperti yang ada di karya ilmiah lain, misalnya skripsi, jurnal, ya. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat penulis. Ya, jadi esai itu harus bersifat subjektif, mengungkapkan pendapat penulis. Jadi menurut pendapat kalian, yang jangan lupa didasari dengan fakta. Yang keempat, panjang esai itu maksimal 800 kata atau 3-4 halaman folio ya. Nah, jadi membuat esai jangan terlalu panjang, jangan sampai 10 halaman, cukup 3-4 halaman saja. Oke, kita lanjut. Nah, dalam struktur esai itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, pendahuluan biasanya itu isinya memperkenalkan judul yang kalian ambil apa. Yang kedua itu isi. Nah, isi itu merupakan inti dari esai yang kalian buat. Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan rangkuman dari isi yang esai yang kalian buat. Oke, nah bagaimana sih membuat esai yang baik? Yang pertama, buatlah judul yang menarik, singkat, dan memberikan kesan penasaran bagi pembaca untuk dibaca. Nah, misalnya kalian buat esai tentang pencapaian terbaik dalam kehidupan kalian. Nah, di bagian pendahuluan kalian memperkenalkan diri kalian. Misalnya kalian siapa, kalian bekerja atau kuliah di mana, kalian berasal dari keluarga yang seperti apa. Nah, yang kedua itu dari isi. Nah, kalian bisa tulis pencapaian apa sih yang menurut kalian itu terbaik di kehidupan kalian. Kalian tulis di bagian isinya. Bisa mungkin diberikan fakta-faktanya ya. Contoh ketika kalian menjadi seorang presenter di acara seminar misalnya. Kemudian kalian tulis paper apa yang sudah kalian buat dalam seminar tersebut. Kemudian kalian juga bisa cantumkan misalnya kalau kalian paper yang sudah dibuat itu dipublikasikan secara online, kalian cantumkan linknya juga boleh. Atau mungkin pencapaiannya kalian sudah pernah menulis jurnal di jurnal suatu kampus. Nah, kalian boleh tulis judulnya apa, isinya tentang apa, kemudian bisa ditulis link jurnalnya dan sebagainya. Kemudian di bagian akhir itu ada pendahuluan, kalian tulis maksudnya di bagian akhir ada penutup, itu kalian tulis penutup atau ringkasan dari pencapaian yang sudah kalian raih di kehidupan kalian. Oke, dalam membuat esai, nah kalian juga jangan lupa buatlah kerangkanya dahulu ya, agar mempermudah kalian membuat esai ya. Jadi kerangkanya itu kalian susun, pendahuluannya kalian ingin menulis apa, isinya ingin ditulis apa, kemudian penutupnya ingin ditulis apa. Oke, itu cara teknik menulis
isai, ya. Yang terakhir, nah teman-teman, saya ingin memberikan kalian sebuah tugas ya untuk membuat sebuah isai ya. Isainya saya ingin kalian menceritakan di dalam isai tersebut bagaimana pencapaian terbesar dalam hidup kamu ya. Misalnya tadi sudah saya berikan contoh pencapaian dalam hidup saya mengenai saya menjadi presenter dalam seminar, atau mungkin sudah pernah menulis jurnal, atau mungkin saya memenangkan lomba baca puisi, atau saya bisa ranking 1 di sekolah, atau mungkin saya memenangkan lomba apa. Nah, silahkan kalian tulis ya dalam sebuah isai. Oke, terima kasih karena setelah memperhatikan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang isai. Untuk mata kuliah hari ini kita akan mengupas seperti apa itu isai, pengertian isai, teknik membuat isai. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas pengertian isai. Apa sih itu isai? Isai menurut KBBI merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas melalui sudut pandang penulis secara pribadi. Bisa dikatakan bahwa isai itu merupakan suatu karangan ilmiah populer yang mengkombinasikan antara fakta dan opini dari penulis secara pribadi. Ya. Jadi dalam menulis sebuah isai, kalian boleh memasukkan unsur fakta, ya misalnya dari hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian kalian kombinasikan dengan pendapat kalian masing-masing. Ya. Berbeda kalau dengan karya ilmiah lain, misalnya skripsi atau jurnal, itu membutuhkan penelitian. Tapi kalau isai itu pendapat seseorang yang disisipi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke. Kemudian isai itu untuk apa dibuat? Jadi tujuan dari isai yang pertama itu untuk meyakinkan pembaca. Jadi pembaca ketika membaca isai yang kalian buat, ia merasa yakin dengan sebuah fakta yang ada di lapangan. Ya, misalnya ketika ada sebuah fakta kemudian ditambahkan dengan opini dari penulis, maka ia menjadi semakin yakin dengan pendapat tersebut. Oke, yang kedua memberikan suatu pendapat. Jadi ketika terjadi sebuah fenomena di masyarakat, dengan membuat sebuah isai, ya, seseorang dapat mengungkapkan pendapatnya. Contoh, misalnya terjadi fenomena gerakan literasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalian bisa membuat isai ya berkaitan dengan gerakan literasi. Misalnya menurut kalian pentingnya literasi itu apa? Kemudian tujuan dari literasi itu apa?
Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian. Kemudian, yang ketiga, memberikan sebuah informasi. Jadi, ketika terjadi sebuah fenomena ya yang ada di masyarakat, kalian bisa memberikan pendapatnya sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri isai. Jadi sebelum kita menulis sebuah isai, kita harus tahu ciri-ciri dari isai itu apa. Yang pertama, isai itu bersifat subjektif ya. Karena sesuai dengan tadi pengertian isai merupakan suatu karangan prosa yang menuliskan pendapat dari penulis. Nah, jadi otomatis bersifat subjektif. Yang kedua, isai itu menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah, namun lebih santai. Ya, jadi bahasa yang digunakan walaupun baku dan ilmiah, tapi lebih santai, tidak seperti yang ada di karya ilmiah lain, misalnya skripsi, jurnal, ya. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat penulis. Ya, jadi isai itu harus bersifat subjektif, mengungkapkan pendapat penulis. Jadi menurut pendapat kalian, yang jangan lupa didasari dengan fakta. Yang keempat, panjang isai itu maksimal 800 kata atau 3-4 halaman folio ya. Nah, jadi membuat isai jangan terlalu panjang, jangan sampai 10 halaman, cukup 3-4 halaman saja. Oke, kita lanjut. Nah, dalam struktur isai itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, pendahuluan biasanya itu isinya memperkenalkan judul yang kalian ambil apa. Yang kedua itu isi. Nah, isi itu merupakan inti dari isai yang kalian buat. Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan rangkuman dari isi yang isai yang kalian buat. Oke, nah bagaimana sih membuat isai yang baik? Yang pertama, buatlah judul yang menarik, singkat, dan memberikan kesan penasaran bagi pembaca untuk dibaca. Nah, misalnya kalian buat isai tentang pencapaian terbaik dalam kehidupan kalian. Nah, di bagian pendahuluan kalian memperkenalkan diri kalian. Nah, misalnya kalian siapa, kalian bekerja atau kuliah di mana, kalian berasal dari keluarga yang seperti apa. Nah, yang kedua itu dari isi. Nah, kalian bisa tulis pencapaian apa sih yang menurut kalian itu terbaik di kehidupan kalian. Kalian tulis di bagian isinya. Bisa mungkin diberikan fakta-faktanya ya. Contoh ketika kalian menjadi seorang presenter di acara seminar misalnya. Kemudian kalian tulis paper apa yang sudah kalian buat dalam seminar tersebut. Kemudian kalian juga bisa cantumkan misalnya kalau kalian paper yang sudah dibuat itu dipublikasikan secara online, kalian cantumkan
linknya juga boleh. Atau mungkin pencapaiannya kalian sudah pernah menulis jurnal di jurnal suatu kampus. Nah, kalian boleh tulis judulnya apa, isinya tentang apa, kemudian bisa ditulis link jurnalnya dan sebagainya. Kemudian di bagian akhir itu ada pendahuluan, kalian tulis maksudnya di bagian akhir ada penutup, itu kalian tulis penutup atau ringkasan dari pencapaian yang sudah kalian raih di kehidupan kalian. Oke, dalam membuat isai, nah kalian juga jangan lupa buatlah kerangkanya dahulu ya, agar mempermudah kalian membuat isai ya. Jadi kerangkanya itu kalian susun, pendahuluannya kalian ingin menulis apa, isinya ingin ditulis apa, kemudian penutupnya ingin ditulis apa. Oke, itu cara teknik menulis isai ya. Yang terakhir, nah teman-teman, saya ingin memberikan kalian sebuah tugas ya, untuk membuat sebuah isai ya. Isainya saya ingin kalian menceritakan di dalam isai tersebut bagaimana pencapaian terbesar dalam hidup kamu ya. Misalnya tadi sudah saya berikan contoh pencapaian dalam hidup saya mengenai saya menjadi presenter dalam seminar, atau mungkin sudah pernah menulis jurnal, atau mungkin saya memenangkan lomba baca puisi, atau saya bisa ranking 1 di sekolah, atau mungkin saya memenangkan lomba apa. Nah, silahkan kalian tulis ya dalam sebuah isai. Oke, terima kasih karena setelah memperhatikan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.